Pagi hari di sabana Afrika terasa lebih kering dan luas. Seekor gajah Afrika jantan dewasa yang saya beri nama Kibo terlihat mulai terbangun saat matahari baru menyingsing di ufuk timur, membantu melepaskan panas di bawah terik matahari savana. Kibo membuka hari dengan mengibaskan telinganya yang besar dan ini langsung menjadi ciri khas penting. Tidak seperti gajah Asia, gajah Afrika memiliki telinga jauh lebih lebar, berbentuk menyerupai peta benua Afrika. Fungsi utamanya bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga sebagai alat pendingin tubuh. Pembuluh darah di telinga membantu melepaskan panas di bawah terik matahari savana. Ia berdiri perlahan, tingginya bisa mencapai lebih dari 3 meter di bahu, menjadikannya hewan darat terbesar di dunia. Meski ukurannya masif, langkahnya tetap tenang dan terukur. Kita bisa melihat interaksi sosialnya. Gajah Afrika hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh betina tertua atau matriark. Dia ini seperti pemimpin sekaligus arsip perjalan. Ingat jalur migrasi, lokasi air semuanya tersimpan di ingatannya. Gajah juga dikenal memiliki kecerdasan emosional tinggi. Mereka bisa menunjukkan empati, bahkan berduk. Jadi kalau kita lagi bad mood, sebenarnya kita nggak sendirian. Cuma bedanya, mereka nggak curhat di media sosial. Perhatikan, belalainya. Gajah Afrika memiliki 2 jari di ujung belalai, membuatnya sangat terampil dalam mengambil makanan, bahkan benda kecil. Sebagai peneliti, saya mencatat bahwa belalai gajah adalah salah satu organ paling kompleks di dunia hewan. Terdiri dari puluhan ribu otot, belalai ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Dari mengangkat batang kayu berat, hingga mengambil benda kecil dengan ketelitian tinggi. Sesampainya di tepi air, Raka berhenti sejenak. Ia tampak tenang, tetapi dari gerakan matanya, ada kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Ia menyedot air dengan belalainya sekitar 8 hingga 10 liter dalam sekali hirup lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Setelah itu, ia menyiram tubuhnya sendiri. Perilaku ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan strategi penting. Gajah tidak memiliki banyak kelenjar keringat, sehingga mereka mengandalkan air dan lumpur untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Menjelang siang, Kibo bergabung dengan kelompoknya. Interaksi sosial mulai terlihat. Mereka saling menyentuhkan belalai sebuah bentuk komunikasi dan ikatan emosional. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa gajah adalah hewan yang sangat sosial dan memiliki ingatan luar biasa. Bahkan, mereka mampu mengenali anggota kelompoknya setelah bertahun-tahun terpisah. Saat matahari mulai condong ke barat, aktivitas Kibo melambat. Ia mencari tempat teduh dan beristirahat. Meski terlihat santai, sebenarnya sebagian besar hari gajah dihabiskan untuk makan hingga 16 jam sehari karena kebutuhan energi yang besar. Yang saya rasakan selama mengamati hari Kibo adalah sebuah kesadaran bahwa kehidupan gajah tidak sesederhana yang terlihat. Di balik tubuh besar dan langkah lambatnya, ada kecerdasan, emosi, dan sistem sosial yang kompleks. Sebagai penutup laporan hari ini, satu hal menjadi jelas. Gajah bukan hanya hewan besar di darat, mereka adalah makhluk dengan kehidupan batin yang dalam, yang masih terus kita pelajari. Dan besok pagi, ketika matahari kembali terbit, Kibo akan bangun lagi melanjutkan siklus hidupnya yang tampak sederhana, namun sesungguhnya luar biasa. Dari luasnya sabana Afrika, kita belajar bahwa setiap makhluk memiliki cerita dan hari ini, Kibo telah menunjukkannya kepada kita. Di balik langkahnya yang tenang, tersimpan kekuatan. Di balik diamnya, ada kecerdasan dan perasaan yang begitu dalam. Gajah bukan sekadar hewan terbesar di darat, tetapi juga penjaga keseimbangan alam yang perannya tak tergantikan. Perjalanan kita hari ini mungkin berakhir di sini. Namun kisah Kibo akan terus berlanjut bersama matahari yang terbit dan terbenam di tanah Afrika. Mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di eksplorasi alam berikutnya, Dunia Satwa Liar. Sampai jumpa.